Di sini saya akan membuat video analisis terkait eh, analisis case go pakai tracer untuk UAS mata kuliah ke komunikasi data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waliullah dari kelompok 5. Untuk materinya lanjut ke video. Oke, pertama mari kita perkenalan dulu sama jaringan topologi ini. Jadi di sini ada beberapa perangkat. Yang pertama di pojok kiri bawah adalah page 0. Ini adalah si pengguna yang membuka website. Jadi usernya seperti itu. Lalu switch 1 di sebelahnya ini seperti halnya Sapam, tugasnya cuma nerusin paket di dalam jaringan lokal. Kemudian terus ada 3 router nih yang ada di jalannya data kita, IndiHome, Telkom 11 dan Undixa. Ini yang akan kita lihat nanti perannya waktu paket bergerak. Di sebelah kanan ada switch lagi. Terus ada 2 server penting. Yang pertama server 1, ini DNS servernya, IP address-nya di 100, 100, 100, 100. Dan yang kedua server 25, ini web server tempat isi website kita simpan IP. IP-nya yaitu 100, 101, 10. Nah, base 0 ini kita punya IP 192.168.1.10. Dan dia perlu melewati semua perangkat ini. Ya. Buat bisa buka website, kita lihat prosesnya sekarang. Oke, kita masuk ke proses yang pertama, DNS atau domain name system. Jadi gini, waktu kita ketik cloudbox.com di browser komputer itu tidak langsung tahu alamatnya, ibarat mau ke sebuah toko tapi belum mengetahui alamatnya. Jadi PCO kirim pertanyaan ke DNS, apakah ini IP-nya berapa dari di domain itu, dari cloudbox.com itu IP-nya berapa. Kemudian kalau dilihat dari simulasi ini, paket DNS melewati switch 1 dulu, dan di sini bisa kita lihat kalau switch itu cuma kerja di layer 2 aja. Dia nggak ada IP, cuman ada MAC address, jadi hanya menjadi penerusnya saja, penghubungnya saja situ. Setelah switch 1, paket masuk ke router IndiHome. Nah, ini di sini kita lihat layer 3-nya IP address sumber tetap di 192.168.1.10. Tujuan tetap 100, 100, 100, 100 di IP 100, 100. Tapi layer 2-nya MAC address-nya ganti. Nah, ini adalah konsep paling penting. IP address itu seperti halnya alamat yang nggak pernah berubah, tapi MAC address itu kayak plat nomor kendaraan. Jadi setiap kali ganti kendaraan, seperti router ataupun device, jadi nomornya itu akan terganti gitu, tapi tujuannya tetap sama seperti itu. Jadi seperti penerusnya saja. Hal yang sama terjadi di Telkom 11 dan Undixa. IP tetap MAC address-nya terus berganti gitu. Akhirnya paket sampai ke server 1, si DNS server di sini kita bisa lihat layer 7-nya, dan DNS layer 4-nya UDP dengan port 53. Port 53 ini adalah pintu untuk layanan DNS atau gateway-nya lah gitu kalau bisa dibilang. DNS server kemudian jawab, kelompok ini adalah dengan IP 101.100, 101.10. Ini di replay paket balasnya jalan balik ke PCO melalui jalur yang sama. Jadi jalurnya sama, itu kita mengirim dulu apa yang mau kita cari, nanti hasilnya akan dibalikkan kembali. Di proses HTTPS ini lanjut kepada 2, yaitu HTTPS. Jadi setelah PCO dapat IP-nya dari DNS tadi 100, 100, 10, 10, sekarang PCO langsung meluncur ke servernya, dan dia pakai protokol karena transfer data website itu lebih besar dan butuh koneksi yang lebih andal dan aman. Terus lihat di layar 4 sini, portnya 443 ini adalah pintu khusus HTTPS. Kalau
Kalau tadi DNS pakai pintu 53, HTTPS pakai pintu 443 yang dilengkapi inskripsi alias kunci gembok digital, makanya namanya HTTPS yang S-nya itu secure. Nah, sama kayak DNS query tadi, paket HTTPS ini jalannya dari PC 0 melewati switch 1, router IndiHome, Telkom, 11, Unixa, switch 0, dan tiap kali lewat router MAC address-nya selalu berganti, tapi IP-nya tetap. Karena MAC address itu seperti halnya ya nama dari setiap device itu loh. Nah, ini yang menarik. Kalau DNS tadi tujuannya ke server 100, sekarang tujuannya berbeda, yaitu ke server 25 dengan IP 100, 101, dan 10, karena fungsinya beda. Yang satu DNS server, yang satu web server itu. Yang satunya jadi DNS server, itu web server itu. Dan di gambar 20 ini kita bisa lihat server 25 menerima request-nya di bagian inbound. Terlihat PC 0 kirim ke port 443 di bagian outbound. Server 25 balas dan arahnya kebalik. Sekarang sumber 100, 11, 10 tujuan dengan tujuan 192.168.1.110 miliknya si PC 0. Respon dari server ini kemudian jalan balik melewati jalur yang sama, Unixa, Telkom, Indihome 1, sampai akhirnya sampai ke PC 0. Dan hasilnya website kelompok berhasil tampil di browsernya dan selesai. Jadi kesimpulannya, jadi intinya ketika kita akses satu website, dalam hal ini seperti halnya kelompok.com, ada dua tahapan besar di balik layar. Tahap pertama, DNS PC-ku gak langsung tahu alamat IP-nya. Jadi dia tanya dulu ke DNS server pakai protokol UDP. Di port 53 DNS server kasih tahu bahwa IP-nya adalah 100, 10. Proses ini cepat banget, tapi penting banget karena tanpa ini PC 0 nggak tahu harus kemana itu. Tahap kedua di HTTPS, baru setelah IP dan DNS-nya langsung mengoneksi ke web server, maka TCP di port 43 yang transkripsi web server balas dengan isi websitenya dan tampilannya pun muncul. Terus ada 3 poin teknis yang penting buat diingat dari simulasi ini, yaitu yang pertama, IP address tidak berubah selama perjalanan paket dari sumber sampai dengan ketujuan. MAC address yang kedua yaitu MAC address-nya selalu berubah di setiap router, dikarenakan ya MAC address itu adalah seperti IP identitasnya dari device itulah. Kemudian DNS pakai UDP port 53, HTTPS pakai TCP 443, dua protokol transport yang berbeda sesuai kebutuhannya masing-masing.